Kapolda Papua Barat mengapresiasi kepercayaan masyarakat kepada polisi. Gereja Baptis Indonesia GBI Rok Manokwari Papua Barat melaksanakan ibadah perayaan Natal Jemaat yang berlangsung Senin 12 Desember 2022. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 13 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, untuk mewujudkan keterbukaan informasi pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Manokwari menggelar sosialisasi dan uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Manokwari. Acara sosialisasi yang digelar KPU Kabupaten Manokwari bertujuan mendapat masukan dari partai politik, media massa dan juga Bawaslu serta komponen pendukung lainnya untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang. Acara sosialisasi dan uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Manokwari dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Manokwari Aplena Rumakeo. Dalam sambutan Ketua KPU mengatakan bahwa kehadiran pimpinan partai politik dan juga pimpinan media dalam rangka sosialisasi dan uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD untuk mewujudkan keterbukaan informasi pada pelaksanaan pemilu, diharapkan masukan dan saran dapat diberikan agar mengakomodir semua warga Kabupaten Manokwari. Pada hari ini kami mengundang seluruh pimpinan partai politik juga teman-teman media dalam kegiatan sosialisasi dan uji publik penataan daerah pemilihan pada pemilu tahun 2024, yang mana hal ini untuk mewujudkan keterbukaan informasi pelaksanaan pemilu tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Manokwari kepada semua masyarakat, terlebih kepada stakeholder kami. Kami berharap pada kesempatan ini kami mendapat banyak masukan dan saran dari Bapak Ibu pimpinan partai politik, yang mana kita tahu bahwa ini adalah medan yang akan menjadi medan pertarungan daripada Bapak Ibu selaku partai politik. Ditegaskan kembali, dukungan dan masukan sangat diharapkan dari ketua partai politik karena sejak tanggal 6 Desember 2022, KPU Kabupaten Manokwari telah mengumumkan rancangan dapil, tetapi belum mendapatkan tanggapan dan masukan, sehingga melalui pertemuan ini, saran dan juga masukan dapat diberikan oleh partai politik dan juga pimpinan media. Pimpinan partai politik yang telah hadir memenuhi undangan kami pada saat hari ini, kami sangat membutuhkan banyak masukan dan juga tanggapan. Karena seperti yang diketahui bahwa dari sejak sampai dengan tanggal 6 Desember kemarin, kami telah mengumumkan rancangan dapil kami, tetapi untuk kami di Kabupaten Manokwari, kami belum mendapatkan masukan dan tanggapan. Hal ini dilakukan karena dengan berjalannya waktu, maka jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari akan meningkat, sehingga akan berpengaruh pada data pemilih daerah pemilihan dan alokasi kursi juga akan berubah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kapolda Papua Barat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat atas kepercayaan mereka selama ini pada institusi kepolisian, khususnya Polda Papua Barat. Demikian hal itu disampaikan Polda Papua Barat, Irjen Polisi Daniel Tahimonang Silitonga saat berbincang-bincang dengan beberapa rekan-rekan media di ruang kerjanya. Menurut Kapolda, yang baru menjabat beberapa bulan ini, mengapresiasi kerja anggota kepolisian, baik di Polres jajaran hingga Polda yang selama ini sudah bekerja begitu maksimal. Ia menceritakan, jika terjadi pemalangan akses jalan umum,
atau keributan dan masih banyak lagi pelanggaran lain yang dilakukan. Jika bukan anggota polisi, siapa lagi yang akan turun ke lapangan menjaga keamanan? Sebagai aparat kepolisian, tugas polisi tetap melayani masyarakat. Mau kami dibenci, mau kami tidak disukai, kata Kapolda itu sudah merupakan tanggung jawab mereka agar masyarakat bisa hidup tentram dan aman, serta memperoleh hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Menyadarkan mereka ini tindakan kamu salah, mengganggu orang yang lain, merugikan orang lain, dan mengamankan orang lain. Ada yang terganggu akibat dari kegiatan itu yang perlu disampaikan. Iya, Pak. Malangan. Siapa yang turun? Kalau bukan polisi. Terjadi keributan, juga polisi. Terjadi orang tenggelam, juga polisi. Kan semua menjadi tanggung jawab kita. Tapi oleh karena itu saya sih mengapresiasi semua kepercayaan masyarakat kepada polisi. Meskipun dibenci, tetapi juga kami sebagai aparat kepolisian tetap merupakan tugas kami itu tetap harus melayani. Mau kami dibenci, mau kami tidak disukai, mau apa, tapi tetap kami mempunyai niat yang luhur, niat yang baik agar masyarakat itu bisa hidup tentram, hidup aman, hidup teratur, memperoleh apa yang menjadi haknya itu aman dan tentram. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Dewan Pengurus Daerah DPD Persekutuan Wanita Kristen Provinsi Papua Barat, Senin kemarin gelar rapat kerja daerah dalam rangka mengevaluasi serta merumuskan program kerja 2 tahun ke depan. Rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah DPD PWKI Provinsi Papua Barat periode 2019-2024 dengan tema Kiranya Pelita Tetap Menyala berlangsung Senin kemarin di Aula Kantor DPD PWKI Sowi Manokwari. Rakerda dibuka oleh Kepala Biro Kesra Papua Barat mewakili penjabat Gubernur Papua Barat. Dihadiri Bupati Manokwari Hermus Indo, pengurus PWKI tingkat kabupaten, ketua-ketua organisasi wanita, serta anggota dan pengurus DPD PWKI. Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan, rapat kerja daerah yang berlangsung sehari bertujuan untuk merumuskan dan merencanakan program kerja, juga sebagai ajang menjalin kerjasama pengurus dan anggota. Dilaksanakan sebagai media komunikasi dalam rangka penyampaian informasi dan saran masukan kepada pimpinan terhadap program-program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam perumusan dan penyusunan program-program yang akan dilaksanakan, serta sebagai ajang untuk menjalin kerjasama antar sesama anggota pengurus di dalam memajukan wadah organisasi PWKI Provinsi Papua Barat di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, Ketua DPD PWKI Papua Barat, Evangelis Febelina Wondiwoi menyampaikan, melalui rapat kerja yang berlangsung Senin kemarin, seluruh program kerja yang telah dilaksanakan sejak pengurus dilantik hingga 2022 dan selanjutnya dievaluasikan. Dan melalui rapat kerja saat ini kami akan melaporkan pelaksanaan program kerja PWKI sejak waktu dilantik 2020 sampai dengan 2022 saat ini. Dan juga kami akan mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut dan bersama-sama membuat program kerja untuk 2 tahun ke depan, yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. PWKI melalui kesepakatan di dalam komitmen dan melalui hasil rapat kerja hari ini tentunya kiranya dapat mewujudkan visi dan misi PWKI melalui 7 bidang, yaitu bidang kerohanian, organisasi, humas, pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan hidup, serta yang ketujuh, hukum dan HAM. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, rapat kerja daerah DPD Persekutuan Wanita Kristen Indonesia
PWKI Provinsi Papua Barat yang berlangsung Senin kemarin, Bupati Manokwari harapkan dapat meningkatkan kualitas program kerja. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutan pada pembukaan Rakerda yang dibuka oleh Kepala Biro Kesra Provinsi Papua Barat. Peningkatan kualitas program kerja juga diharapkan dapat berdampak pada kemajuan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Secara organisatoris, PWKI dapat menyelenggarakan rapat kerja daerah tahun ini untuk mengevaluasi kembali seluruh program dan kegiatan yang sudah disusun dan dilaksanakan, dan tentu kita berharap juga melalui raker ini akan mendapatkan feedback atau masukan yang berharga dari seluruh elemen organisasi perempuan Kristen di Provinsi Papua Barat untuk memperbaharui, tetapi juga meningkatkan kualitas dari program dan juga kegiatan pembangunan yang nanti akan dilaksanakan di organisasi PWKI ini, yang diharapkan bisa berdampak atau berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan di Provinsi Papua Barat yang kita cintai dan banggakan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Persekutuan Wanita Kristen Indonesia mempunyai makna ganda, yakni sebagai organisasi sosial, religi, serta organisasi wanita. Sebagai organisasi sosial, maka PWKI harus berdampak di lingkungan kehidupan masyarakat. Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, artinya PWKI tidak hidup di ruang hampa, tapi PWKI hidup di lingkungan strategis. Kita hidup di sini, tapi kiri kanan di depan dan belakang kita ada lingkungan yang lain. Setuju? Karena itu kita harus menjadi organisasi yang peka terhadap lingkungan strategis kita. Sebagai organisasi religi, PWKI diharapkan memiliki 3 hubungan yang positif, yakni hubungan dengan Tuhan dengan aktif melakukan kegiatan religi yang dapat membangun kualitas iman bagi seluruh perempuan Kristen. PWKI harus membangun relasi positif dengan sesama dan hubungan dengan lingkungan hidup. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Ketua STIH Manokwari Sabtu 10 Desember lalu meresmikan laboratorium hukum dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekretariat IKA alumni STIH Manokwari. Berikut informasinya. Kampus STIH Manokwari kini memiliki 1 unit laboratorium hukum bagi seluruh mahasiswa yang diresmikan oleh Ketua STIH Manokwari Philip Wamafma pada Sabtu 10 Desember lalu. Peresmian laboratorium disaksikan oleh staf ahli Bupati Manokwari bidang hukum dan politik, ketua yayasan serta tamu undangan lainnya. Laboratorium hukum dengan fasilitas 20 unit komputer diharapkan dapat mendukung seluruh aktivitas perkuliahan mahasiswa di kampus STIH Manokwari. Alumni tidak akan membuat kontribusi ke kampus. Kali ini kita harus berubah, alumni harus ada dengan cara kita harus bangun sekretariat alumni. Kita tidak berharap orang lain yang bangun rumah kita. Kita harus bersatu, kita harus berikan yang terbaik untuk kita. Selain peresmian laboratorium, pada momen muber pertama Ikatan Alumni STIH Manokwari pada Sabtu 10 Desember lalu, dilakukan juga peletakan batu pertama pembangunan gedung sekretariat Ikatan Alumni STIH Manokwari. Harus 2 kali supaya Semoga Tuhan. Kalau saya kira semua baru. Siap. Pada kesempatan tersebut, Ketua STIH Manokwari
memberikan sumbangan dana pembangunan Sekretariat IKA Alumni STIH Manokwari sebesar 100 juta rupiah guna mendukung proses pembangunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Manokwari Herums Indo yang hadir dalam perayaan Natal Ikatan Keluarga Toraja di Manokwari pada Sabtu 10 Desember lalu mengapresiasi kekeluargaan masyarakat Toraja di Manokwari yang terjaga dengan baik. Ikatan Keluarga Toraja di Manokwari diakui Bupati Hermus Indo bahwa merupakan salah satu suku yang memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat serta selalu terjaga sejak masyarakat Toraja hadir di Manokwari. Hal ini dibuktikan dengan dukungan masyarakat Toraja selalu terorganisir dan siap mendukung program pembangunan di Manokwari dan juga Papua Barat. Dalam ibadah Natal IKT di Manokwari pada Sabtu 10 Desember kemarin yang berjalan dengan sukses, Bupati dalam kesan dan pesan Natalnya menyampaikan bahwa ini merupakan bukti budaya dan identitas yang terus terjaga. Suku Toraja sedang membangun identitasnya di hadapan Tuhan karena Tuhan menciptakan dan menggolongkan kita menurut suku, ras, dan golongan. Jadi kalau ada suku-suku yang hari ini merayakan Natal di Manokwari, bersyukur Tuhan menciptakan kita dan menempatkan menggolongkan kita menurut suku itu, dan kita wajib beribadah menurut suku kita masing-masing. Melalui perayaan Natal Ikatan Keluarga Toraja di Manokwari, Bupati Hermus juga berpesan agar selalu memaknai Natal dengan terus mengimani Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Pesan saya untuk kita semua sebagai pada momentum perayaan Natal yang pertama, Tuhan Yesus sudah datang dan membuktikan dirinya kepada kita. Karena itu terus beriman dan jangan pernah ragu terhadap kuasa dan kehebatannya. Dia bukan pribadi yang tetap tinggal di sorga, tapi dia datang meninggalkan kemahakuasaannya di sorga dan dia datang membuktikan dirinya kepada kita semuanya. Suku Toraja diharapkan terus menjadi contoh bagi suku-suku lain di Manokwari. Untuk itu, kekeluargaan, kebersamaan, dan keharmonisan yang telah terjaga selama ini harus menjadi modal dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, di bawah sorotan tema Sedunia The Nazaren, Gereja Baptis Indonesia GBI ROK Manokwari Papua Barat melaksanakan ibadah perayaan Natal Jemaat. Ibadah Natal berlangsung pada Senin 12 Desember 2022. Mengawali ibadah perayaan Natal dalam Jemaat GBI ROK Manokwari, ada beberapa kegiatan dalam acara Natal tersebut, yakni fragmen Natal yang menceritakan tentang kabar baik yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria yang akan mengandung seorang anak, yaitu Yesus Kristus. Fragmen ini diperankan oleh pemuda GBI ROK Manokwari dan dilanjutkan dengan vokal grup dari anak-anak sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Natal. Gembala GBI ROK Manokwari, Pendeta Ferry Fernandes Bawuno mengatakan, tema dari Gereja Betel Indonesia ROK Ministry Sedunia mengambil tema The Nazaren yang berbicara tentang Yesus adalah orang Nazaret. Pendeta Ferry mengatakan, Nazaret adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus, di mana poin yang kedua, di Nazaret adalah tempat di mana Tuhan Yesus pernah mengalami penolakan. Ketiga, Nazaret adalah tunas Daud tunggul Isai yang sudah tidak berdaya dan tidak berguna lagi. Tetapi bisa menjadi pohon yang baru, begitulah Kristus, dia tumbuh dari tunggul Isai menjadi seorang raja dan dapat merubah tatanan kehidupan baru kepada seluruh umat manusia. Shalom, shalom, shalom. Selamat Natal, selamat merayakan Hari Kelahiran Kristus. Tema dari Gereja Betel Indonesia ROK Ministry Sedunia, bahkan lebih khususnya Manokwari, kami mengambil tema The Nazaren yang berbicara tentang orang Nazaret. Yesus adalah Sang Nazaret. Yesus orang Nazaret, dan Nazaret adalah tempat kelahirannya. Poin yang pertama,
Poin yang kedua, Nazaret, Tuhan Yesus pernah mengalami penolakan. Dan yang ketiga, Nazaret adalah tunas Daud. Tunas Daud, tunggul Isai yang sudah tidak berdaya, yang sudah tidak berguna lagi. Tetapi menjadi satu tunggul yang tumbuh sebuah pohon yang baru. Begitulah Kristus. Dia tumbuh dari tunggul Isai itu menjadi seorang raja. Dan tunggul Isai itulah yang merubah tatanan kehidupan setiap kita semua yang ada, termasuk saya. Pengurus gereja Yunusna melalui momen Natal Jemaat GBI Rock Manokwari sebagai orang-orang percaya bersama-sama dengan Tuhan, hari ini lahir baru. Kemudian kita percaya dalam kehidupan yang kita jalani, pernah kita tidak memiliki harapan dan kekuatan untuk berjalan. Tetapi kita perlu hanya berpengharapan kepada Tuhan Allah orang Nazaret itu, yang akan membuat kita menjadi pemenang dan lebih daripada seorang pemenang. Kenaikan momen Natal malam ini seperti yang baik tadi kita dengar sama-sama bahwa sebagai orang-orang yang percaya bersama-sama dengan Tuhan yang hari ini lahir baru mengikuti Dia, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita apapun yang kita lewati alami, walaupun itu kadang-kadang kita lihat sudah tidak punya pengharapan, sudah tidak punya kekuatan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Allah yang kita rayakan hari ini, Nazaret, Dia hidup, Dia tumbuh, Dia lahir, Dia ada di dalam diri kita. Sementara itu, Ketua Panitia Susan Ramos mengatakan, biasanya perayaan-perayaan Natal dalam jemaat memberikan bingkisan kepada janda, duda, dan anak yatim piatu. Namun di Jemaat GBI Rock Manokwari sendiri tidak memberikan bingkisan Natal, di mana dalam jemaat ini saling memberikan dukungan dalam doa maupun tenaga mereka kepada jemaat yang membutuhkan. Selain itu, di Jemaat GBI Rock Jalan Baru selama ini belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Masyarakat khususnya dan juga jemaat sesuai rota pada malam hari ini bahwa tentang The Nazaret Tuhan Yesus itu Tuhan Juru Selamat yang bisa mengubahkan hidup kita dari yang terburuk menjadi yang lebih baik. Kita tidak memberikan bisa, memang tidak, tapi kita melakukannya ini tidak ada sama sekali bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Itu daripada jemaat yang bukan juga dari jemaat yang kerjanya seperti pengusaha dan sebagainya, tidak. Tapi mereka sebagai jemaat dengan pekerjaan biasa juga mereka rindu membantu lewat doa, lewat dukungan moral, tenaga itu khususnya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 13 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.